Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat beserta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sudah kita ketahui bersama, semenjak pembubaran salah satu ormas yang ada di Indonesia, ormas Islam, yakni Front Pembela Islam, maka muncullah deklarasi baru dengan perubahan nama. Awalnya muncul nama Front Pejuang Islam. Lalu mungkin disepakati oleh bersama, ternyata nama yang disepakati itu adalah Front Persatuan Islam. Yang pada akhirnya terjadilah deklarasi di berbagai daerah. Ternyata semalam itu saya mendapatkan informasi bahwasannya nama Front Persatuan Islam yang sudah dideklarasikan hampir di berbagai daerah, ternyata nama yang muncul yang disepakati anggaplah oleh pimpinan pusat, bukan Front Persatuan Islam, tapi Front Persaudaraan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca surat resmi dari pusatnya. Walaupun tidak akan saya baca semuanya karena cukup panjang, saudara. Jadi sekitar ada 6 lembar surat resmi. Coba saya sembari baca, sembari saya lihat di komputer. Jadi surat resmi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Ternyata entah apa alasannya, mungkin ini hasil pertimbangan para ulama-ulama sepuh yang ada di Front Persaudaraan Islam, dan mungkin juga ini adalah petunjuk dari Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, yang pada akhirnya nama yang resmi yang diresmikan itu bukanlah Front Persaudaraan Islam, tapi Front Persaudaraan Islam. Mungkin untuk membaca surat ini saya tidak akan baca semuanya karena biar tidak terlalu panjang. Tapi sebagai gambaran saja, mungkin kepada seluruh lainnya juga nanti bisa ditampilkan isi dari surat resmi Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Surat ini ada ininya ya, label resminya Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, Jalan Petamburan 3 nomor 17 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10260 Indonesia. Deklarasi Front Persaudaraan Islam. Dari halaman pertama, hampir banyak sekali halaman itu. Awalnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu di awalnya ada salawat nariyah. Lalu terus menampilkan tentang dauhan-dauhan Allah. Pertama surat Asyura ayat 39 sampai 43. Lalu Quran surat Ibrahim ayat 42. Lalu coba lihat kita di halaman keduanya ada surat Al-Kahfi ayat 59. Lalu ada surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 167. Lalu ada surat Ibrahim ayat 21 ya, ayat 21. Ya, lalu kita ke halaman 3, surat ke-40 ayat 47 sampai 48. Lalu menjelaskan juga hadis riwayat Hakim, hadis riwayat Ibnu Hibban, lalu hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Lalu lanjut kita ke halaman keempat, masih membacakan hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Tabrani, lalu hadis riwayat Tabrani lagi, lalu hadis riwayat Al-Bazzar, lalu hadis riwayat Tabrani lagi. Jadi kita kalau baca ini akan terlalu lama, saudara. Nah ini langsung ke poin-poinnya aja ya, biar kita paham. Jadi ini suratnya sekitar 6 lembar. Awal-awalnya itu adalah menjelaskan dulu dari Al-Quran dan juga hadis-hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin semuanya itu berkaitan dengan apa yang diperjuangkan oleh Front Persaudaraan Islam. Karena ayat-ayat Al-Quran yang dicantumkan di surat resmi ini dan juga hadis-hadis baginda Nabi yang dicantumkan di dalam surat resmi Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam ini pasti akan sangat berkaitan dengan apa yang diperjuangkan oleh organisasi tersebut. Setelah saya sedikit membaca juga sebelum saya bikin video ini, bahwasanya memang alur-alurnya itu merujuk kepada apa yang mereka perjuangkan, saudara. Nah, langsung saja kita ke poin-poin yang resminya, yang maksudnya akan sangat berkaitan dengan pendirian Front Persaudaraan Islam setelah dibubarkannya Front Pembela Islam, dan alasan juga yaitu kenapa dengan nama Front Persaudaraan Islam yang padahal sebelum-sebelumnya itu sudah muncul begitu rame di sosial media dan juga di berita-berita
deklarasinya itu adalah Front Persatuan Islam. Mari kita baca saudara. Pertama, bahwa kami setelah mendeklarasikan Front Persatuan Islam, dan dijelaskan di sini ya, pada tanggal 30 Desember yang lalu. Jadi memang mengakui, ini surat resmi ini memang mengakui bahwasanya semenjak mendeklarasikan Front Persatuan Islam pada tanggal 30 Desember yang lalu, dengan mempertimbangkan bahwa nama Persatuan Islam sudah sejak sebelum kemerdekaan Indonesia sudah digunakan oleh orang tua kami, guru-guru kami, dan saudara kami yang kontribusinya sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan NKRI. Dan juga setelah berkonsultasi kepada para guru kami terkait nama tersebut, beliau juga menyarankan untuk menghormati saudara tua kami yang sudah terlebih dahulu menggunakan nama Persatuan Islam. Maka dengan ini kami mewakili deklarator terdahulu menyatakan mengganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Jadi ternyata alasannya itu, walaupun Front Persatuan Islam, entah apakah, tapi yang saya pelajari tidak ada organisasi Islam atau ormas Islam yang menggunakan nama Front Persatuan Islam. Tapi ada yang mirip, seperti halnya Persatuan Islam. Mungkin, mohon maaf jika saya salah, maksudnya ke Persis mungkin. Jadi kan kita sudah ketahui ormas-ormas yang lebih lama yang juga begitu banyak kontribusinya dalam memperjuangkan kemuliaan Islam dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, seperti halnya Nahdlatul Ulama, lalu ada Muhammadiyah, ada Persis, Al-Irsyad, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Seperti itu saudara. Maka mungkin karena ada sedikit kemiripan, kalau seandainya maksudnya ke sana, maka dari Front Persatuan Islam diganti menjadi Front Persaudaraan Islam. Insya Allah ini sudah resmi total. Mungkin sudah ke kes bangpol atau bukan, walau alam, intinya yang saya terima informasinya, karena itu adalah hak asasi warga negara kesatuan Republik Indonesia, ini organisasi baru ini akan diresmikan ke pemerintah. Yang kedua, bahwa kebebasan berserikat, nah dijelaskan juga di sini, bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui lisan atau tulisan adalah dijamin dalam Konstitusi Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan 28E Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dilindungi oleh undang-undang negara tentang bagaimana ketika kita mau membuat sebuah organisasi, ormas dan yang lainnya, yang penting tidak keluar dari koridor peraturan yang ada di negara ini saudara. Itu dilindungi oleh undang-undang. Siapapun berhak untuk mendeklarasikan atau membuat sebuah organisasi. Lalu yang ketiga, bahwa berdasarkan putusan MK nomor 82 tahun 2013 dalam pertimbangan angka 3.19.4 dan 3.19.5, masalah pendaftaran sebuah ormas adalah bersifat sukarela, sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran ormas, dan ormas yang tidak mendaftarkan diri tidak bisa dikategorikan sebagai ormas ilegal atau terlarang. Kepada seluruh pihak kami himbau untuk membaca, mempelajari dan memahami ketentuan yang bersifat konstitusional ini agar tidak berpendapat dan bertindak semau-maunya hanya berdasarkan hawa nafsu. Jadi ternyata saudara, menurut keputusan MK nomor 82 tahun 2013 dalam pertimbangan angka 394 dan 3.19.5, jadi ternyata masalah pendaftaran sebuah ormas adalah bersifat sukarela, sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran ormas, dan ormas yang tidak mendaftarkan diri tidak bisa dikategorikan sebagai ormas ilegal atau terlarang. Nah, oleh karena itu, jadi mungkin beliau-beliau ini yang ada di Dewan Pimpinan Front Persaudaraan Islam sudah sangat mempelajari tentang hukum. Kalau saya sih tidak paham semua ya, karena saya bukan ahli hukum negara. Jadi saya hanya membaca saja. Jadi ini saya membaca ketentuan keputusan-keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Yang keempat, kami menyerukan agar tidak ada ucapan dan tindakan yang bersifat menakut-nakuti atau ancam-ancaman atau ancam-mengancam dalam pelaksanaan hak warga negara untuk menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Mari kita biasakan berpendapat berdasarkan ilmu, aturan hukum, dan mengelola negara berdasarkan prinsip konstitusionalisme. Yang kelima, kepada mantan pengurus, anggota, dan simpatisan Ormas Front Pembela Islam, kami himbau untuk tidak ketakutan dalam menjalankan dan melaksanakan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Silakan dengan tenang bergabung dengan Front Persaudaraan Islam, karena ini adalah hak konstitusional warga negara. Yang keenam, Front Persaudaraan Islam ke depan akan berkonsentrasi kepada kegiatan dakwah dan pendidikan, kemanusiaan, advokasi hukum, dan HAM sebagai perwujudan pengamalan fardu kifayah dalam Islam. Amarah ma'ruf nahi mungkar tanpa menimbulkan kemungkaran lainnya, menampilkan wajah Islam rahmatan lil alamin dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa, ini sangat bagus sekali. Yang ketujuh, kita akan kawal terus kasus pembunuhan 6 syuhada hingga ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kematian tersebut agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab.
Nah, lalu lembaran yang terakhir, surat resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian kami sampaikan, Jakarta 24 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau 8 Januari 2021 Masehi, perwakilan deklarator. Ini diresmikan, perwakilan deklaratornya ditandatangani oleh pertama Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, yang kedua Kiai Haji Awit Masuri, yang ketiga Kiai Haji Tubagus Abdurrahman Anwar, yang keempat Kiai Haji Kurtubi Jailani, yang kelima Kiai Haji Maksum Hasan, yang keenam Habib Muhsin Alatas, yang ketujuh Tengku Muslim At-Tahiri, yang kedelapan Habib Umar Abdul Aziz Asgab, yang kesembilan Habib Umar Asgab, yang kesepuluh Habib Bagir bin Syekh Abu Bakar, yang kesebelas Habib Hasan Asgab, yang kedua-belas Habib Faisal Al-Habsi, yang ke-12 Kiai Haji Muhammad Arif Nur, selanjutnya Habib Alwi Barokbah ya. Yang terakhir yaitu Ustadz Munarman SH. Jadi ini adalah sebagian Dewan Perwakilan Deklarator yang mendeklarasikan secara resmi atas keputusan bersama, atas hasil musyawarah bersama Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, atas pertimbangan para ulama-ulama sepuh yang ada di organisasi tersebut, dan juga atas saran-saran para masyayikh, para guru. Maka nama Front Persaudaraan Islam diganti menjadi Front Persaudaraan Islam. Alhamdulillah. Sedulur yang diberkahi Allah, kesimpulannya, pertama, poin yang kita ambil adalah nama yang resmi organisasi baru yang ada di negara ini adalah Dewan Persaudaraan Islam, yang dikeluarkan oleh Dewan Persaudaraan Islam, mohon maaf, yaitu Front Persaudaraan Islam. Nah, yang kedua, organisasi apapun itu, apalagi yang mengkerucut tentang organisasi-organisasi Islam atau ormas-ormas Islam, ketika tujuannya adalah untuk menjaga kemuliaan Islam dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, maka itu adalah hak konstitusi seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia dan dilindungi oleh undang-undang yang ada di negara ini. Yang ketiga, organisasi apapun kita, jangan jadikan organisasi itu sebuah penyekat, tapi organisasi itu adalah sebuah wadah, torikoh atau kendaraan untuk tujuannya mencari ridho dan kasih sayang Allah. Karena walau bagaimanapun, sebuah perjuangan tanpa diorganisir dengan baik, maka perjuangan itu sulit untuk mendapatkan kemenangan, saudara. Jadi jangan asobiah atau fanatik buta terhadap sebuah organisasinya, tapi cukuplah fanatik buta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.